Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu yang super ekonomis, hanya memakai satu telur bisa mendapatkan dua jenis bolu. Dalam wadah masukkan 180 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan, per sendoknya setara dengan 15 gram. Seperempat sendok teh garam atau sesuai selera. Seperempat sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 butir telur ukuran besar. 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu nyalakan mixernya dari kecepatan yang paling rendah dulu, naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Agar hasil adonannya mengembang sempurna, pakai bahan yang fresh dan wadah serta ujung mixer yang digunakan jangan sampai ada kandungan air atau kandungan lemaknya. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Yang dinamakan adonan mengembang putih dan kental berjejak, tentunya adonan terlihat sudah mengembang, lebih kental dan tentunya warnanya lebih putih, serta putaran mixernya, bekasnya tidak mudah hilang untuk jejaknya. Kira-kira seperti ini hasil adonannya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Tambahkan 250 gram tepung terigu setara dengan 25 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun terlalu menggunung ya. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. Masukkan bertahap bergantian dengan 250 ml susu cair. Tepung, saya memakai tepung terigu protein sedang atau serbaguna yang sudah saya campur dengan 1 sendok teh maizena dan sudah saya ayak ya. Agar tidak ada bahan yang bergerindil dan menghasilkan bolu yang lembut. Saat memasukkan tepung dan susunya, mixer gunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Susu, saya memakai susu kental manis putih 1 saset yang saya tambahkan air sampai mencapai 250 ml. Bisa juga memakai susu UHT ataupun diganti dengan santan. Setelah tepung dan susunya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng atau bisa juga diganti dengan 2 sendok makan margarin cair. Aduk balik adonannya sampai benar-benar minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya benar-benar lembut. Adonan saya ambil sedikit lalu saya tambahkan pasta mocha ini nanti untuk motif bolunya. Kemudian aduk sampai tercampur rata pasta mocha dan adonannya, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan memberi motif. Adonan yang putih saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Jika ingin hasilnya sama maka bisa ditimbang ya. 1 bagian adonan saya beri pewarna kuning tua dan 1 bagian lagi saya berikan pasta pandan. Aduk masing-masing adonan dengan warna dan satunya dengan pasta pandannya sampai benar-benar tercampur rata. Loyang saya memakai diameter atas 16 cm, diameter bawahnya 14 cm, dan tingginya 6,5 cm. Lalu masukkan adonannya masing-masing ke dalam loyang.
Loyang sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif sesuai selera untuk bentuknya ya. Untuk yang baru menemukan channel ini boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan tusuk sate bentuk motifnya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan suhu 175. Panggang dengan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit dan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika menggunakan oven tangkring, bisa menggunakan api sedang cenderung kecil dan dipanggang selama kurang lebih 40-50 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah mengembang. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan bagian atasnya tentunya juga sudah kering ya. Lalu angkat bolunya. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Setelah dikeluarkan, biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Setelah benar-benar dingin, balik bolunya. Setelah itu siap dipotong. Jika untuk jualan, maka siap dikemas ya. Pakai wadah yang menarik perhatian pembeli. Masya Allah, hasil teksturnya, bolunya sudah benar-benar terlihat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, benar-benar enak. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.